Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resha Fadiandiko dengan NIM 2552111114. Nah, pada video kali ini saya akan membacakan dua ayat tentang ekonomi Islam. Yang pertama itu terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi taqwa innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran Surah Az-Zariyat ayat 13. Pada ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu tidak melihat seberapa banyak harta dan kekayaan yang kamu miliki, melainkan Allah itu melihat bagaimana kamu mendapatkan harta tersebut, apakah dengan cara yang halal atau yang haram, dan bagaimana kamu cara menghabiskan harta tersebut. Sebagaimana Rasulullah juga bersabda, yang artinya tidak akan berpindah kedua kaki seorang hamba ketika hari kiamat, kecuali Allah menanyakan 4 perkara. Yang pertama, untuk apa umurnya dihabiskan? Yang kedua, apakah ilmunya dia manfaatkan? Yang ketiga, bagaimana dia mendapatkan harta dan bagaimana cara dia menghabiskan hartanya? Yang keempat, untuk apa tubuh lelahnya digunakan? Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, pada poin ketiga hadis ini itu tuh mengatakan bahwa tidak akan kelak pada hari kiamat Allah akan menanyakan tentang harta kita, bagaimana kita mendapatkannya, apakah dengan cara yang halal atau haram, lalu bagaimana kita menghabiskan harta tersebut. Lalu selanjutnya ayat kedua, yaitu dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wafil amwalikum haqqal lisairi wal mahzum, yang artinya, dan di dalam harta benda yang kamu miliki ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Quran Surah Az-Zariyat ayat 19. Nah, pada ayat ini menjelaskan bahwa di dalam harta yang kita miliki itu, harta itu tidak sepenuhnya milik kita, melainkan terdapat hak orang lain di dalamnya, berupa zakat dan sedekah. Sebagaimana pada masa Rasulullah, ada Fatimah bin Qais bertanya kepada Rasulullah, apakah ada hak orang lain di dalam harta benda yang kita miliki? Lalu Rasulullah menjawabnya dengan membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil, yang artinya, dan berikanlah harta yang kamu cintai kepada kerabatmu, anak-anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Nah, dari sini sudah jelas bahwa harta yang kita miliki itu tidak sepenuhnya milik kita, melainkan terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.